down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tius Nuratimah dengan NPM 1911000189, program studi manajemen S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana. Kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Nah, sebelum kita ke contoh soalnya, di sini kita akan membahas mengenai teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam keadaan beresiko, yang dimana terdapat 3 teknik, yaitu nilai harapan, kedua nilai keselamatan yang hilang, ketiga nilai harapan informasi yang sempurna. Untuk yang pertama yaitu mengenai nilai harapan. Yang dimana adalah suatu jumlah dari nilai-nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Yang untuk yang kedua yaitu nilai kesempatan yang hilang adalah sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan alternatif terbesar bagi kejadian tidak pasti yang sebenarnya yang terjadi. Nah, untuk yang terakhir yaitu nilai harapan informasi yang sempurna. Adalah suatu selisih antara nilai harapan dengan nilai informasi sempurna dan nilai harapan tanpa informasi sempurna. Nah, setelah kita membahas mengenai ketiga pengertian dari teknik penyelesaian pengambilan keputusan, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal untuk nilai harapan, yaitu contoh soalnya yaitu mana seorang pembuat mainan anak-anak harus memilih salah satu dari 3 jenis desain, yaitu desain 1, 2, dan 3 yang memiliki keuntungan dari hasil penjualannya tergantung pada permintaan yang meningkat, stabil, dan menurun. Nah, dari ketiga permintaan tersebut adanya suatu probabilitas yaitu 0,20, 0,70, 0,30. Nah, untuk soal yang selanjutnya bisa kalian baca di tampilan berikut ini. Nah, dengan menggunakan kriteria nilai harapan payoff terbesar, maka desain mana yang akan dipilih oleh seorang pembuat mainan tersebut. Baik, dengan cara penyelesaiannya di sini, terlebih dahulu kita harus membuat sebuah tabel. Yang pertama ada alternatif tindakan. Nah, alternatif tindakan di sini diisi dengan desain 1, 2, dan 3 dan tabel yang kolom yang kedua yaitu mengenai probabilitas penjualan mainan anak-anak. Di sini ada 3 permintaan. Yang pertama ada meningkat, stabil, menurun, serta probabilitasnya di setiap permintaan tersebut. Nah, ini ada pada desain 1 ada 650.000 itu berasal dari soal yang tadi sudah jelaskan sebelumnya. Nah, dari desain 1, 2, dan 3 ini tuh juga sudah ada dari soal. Nah, namun ada kolom yang mengenai expected payoff. Nah, ada dari 412.500 ini berasal dari kita harus menghitung terlebih dahulu dari ketiga permintaan tersebut serta dikalikan dengan setiap probabilitas dari permintaan tersebut. Contohnya, jika 650 dikalikan dengan probabilitas 0,20 dan seterusnya, sehingga mendapatkan sebuah hasil 412.500 dan desain 2 455.000 dan sedangkan desain 3 mengalami sebuah kerugian yaitu sekitar 142.500. Nah, jadi seorang penjual mainan akan memilih desain 2 karena desain 2 lebih besar keuntungannya dibandingkan dengan desain 1 dan desain 3 yang memiliki sebuah keuntungan sekitar 455.000. Contoh soal yang kedua yaitu mengenai opportunity loss. Nah, di dalam soal opportunity loss di sini ada tabel mengenai alternatif tindakan yang diberi nama A, B, C dan kejadian probabilitasnya ada 3 kejadian yaitu lesu, normal, cerah. Dan untuk lesu probabilitasnya 0,15, untuk normal 0,30 dan untuk cerah 0,55. Nah, untuk setiap alternatif tindakan ada lesu sekitar 45.000, normal 15.000, cerah 20.000. Yang alternatif tindakan yang B dalam lesu 25.000, dalam normal 20.000, dalam cerah negatif 10.000. Untuk alternatif yang C 35.000, 60.000, dan 50.000. Nah, dari tabel tersebut kita harus menentukan jenis investasi mana yang akan dipilih oleh seseorang yang ingin berinvestasi menggunakan kriteria opportunity loss. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus delta peristiwa atau kejadian dikali probabilitas. Nah, untuk tindakan A
expected opportunity loss yang A 45.000 dikali 0,5 ditambah 15.000 dikali 0,30 ditambah 20.000 dikali 0,55 sehingga mendapatkan hasil 22.700. Nah, hitung opportunity loss yang B dan C, cara menghitungnya juga sama. Sehingga EOLB mendapatkan hasil 4.250, EOLC mendapatkan hasil 50.750. Sehingga kita harus memilih investasi yang terkecil, yaitu expected opportunity loss yang B, karena investasi yang B tersebut mengalami sebuah kerugian atau risikonya yang kecil dari ketiga alternatif tersebut. Untuk yang terakhir yaitu mengenai latihan nilai harapan informasi yang sempurna. Contoh soalnya yaitu manajer suatu perusahaan kontraktor PT XYZ sedang mempertimbangkan kemungkinan permintaan fasilitas ke depannya. Terdapat 3 alternatif fasilitas yaitu besar, medium, dan kecil. Satuan dalam jutaan rupiah dinyatakan dalam nilai sekarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini ada tabel hasil permintaan dari PT XYZ yang dimana ada alternatif fasilitas. Nah, alternatif fasilitas ini diisi dengan fasilitas besar, fasilitas medium, dan fasilitas kecil. Nah, terus ada juga kolom mengenai kemungkinan permintaan ke depannya. Terdapat antara rendah, sedang, dan tinggi. Yang rendah probabilitasnya 0,1, yang sedang probabilitasnya 0,3, dan yang tinggi probabilitasnya 0,6. Nah, untuk fasilitas besar, rendah itu ada 6, sedang ada 20, tinggi ada 40. Sedangkan fasilitas medium untuk rendahnya 9, sedangnya 28, dan tingginya 38. Sedangkan untuk fasilitas kecil rendahnya 15, sedang dan tingginya juga 15. Nah, dari tabel tersebut, jenis investasi mana yang akan dipilih oleh perusahaan XYZ itu jika menggunakan kriteria EVPI. Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita pindahkan tabel yang tadi dari soal. Tetapi tabel di sini ada yang terakhir itu ada maksimal baris. Nah, maksimal baris itu kita harus milih dari setiap kemungkinan yang permintaan yang terjadi di semua fasilitas, memilih yang terbesar. Misalnya dalam kemungkinan rendah, jadi yang terbesar itu angka 15, dalam sedang 28, dan dalam tinggi 40. Nah, jadi kita terlebih dahulu harus menghitung setiap fasilitas besar, medium, dan kecil sebelum kita ingin menghitung EVIP terlebih dahulu. Nah, untuk EP besar itu ada 6 terdapat dari rendah, ada 20 dari sedang, dan ada 40 dari tinggi. Nah, jadi dikalikan dengan setiap probabilitas. Contohnya yang P besar, 6 dikali 0,1 ditambah 20 dikali 0,3 ditambah 40 dikali 0,6 sehingga mendapatkan hasil 30,6. Nah, untuk menghitung EV medium dan kecil juga, cara menghitungnya juga sama, bisa kalian lihat sehingga mendapatkan hasil 32,1 dan 15,1. Nah, untuk menghitung EVI itu didapat dari maksimal baris yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan di setiap itu mengambil dari yang terbesar. Contohnya 15 dikali 0,1 ditambah 28 dikali 0,3 ditambah 40 dikali 0,6 sehingga mendapatkan hasil 33,9. Nah, untuk EP yaitu kita memilih yang terbesar. Jadi yang terbesar itu dari ketiga fasilitas tersebut kita memilih EP yang medium. Nah, EP medium itu lebih besar dari ketiga fasilitas tersebut. Nah, untuk menghitung PI itu menggunakan rumus EVWPI dikurangi EP sama dengan 33,9 dikurangi 32,1 sehingga mendapatkan hasil 1,8. Sekian membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko. Nah, jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.